Wesley Suryani dengan NIM akhir 4024. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai sistem syaraf dan neurobehavior. Nah, sistem syaraf adalah sekumpulan jaringan kompleks yang terdiri dari serabut syaraf yang berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh manusia, termasuk penglihatan, pergerakan, serta pengendalian berbagai organ tubuh. Sistem syaraf manusia bekerja dengan menerima informasi atau rangsangan dari tubuh serta lingkungan luar. Sistem syaraf pusat adalah bagian dari sistem syaraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem syaraf pusat mengumpulkan informasi dari seluruh tubuh melalui saraf tepi untuk diproses dan ditanggapi oleh tubuh. Sistem syaraf pusat mengatur semua hal yang dilakukan oleh tubuh mulai dari pikiran, perasaan, detak jantung, dan gerakan pada tubuh. Sistem syaraf pusat memiliki struktur anatomi sebagai berikut, yaitu ada otak. Nah, otak merupakan alat tubuh yang berperan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan yang dilakukan oleh tubuh dan memiliki berat mencapai 3 pon. Nah, otak memiliki banyak lipatan dan alur yang menyimpan informasi penting. Adapun fungsi dari struktur otak di atas sebagai berikut, yaitu otak besar cerebrum berfungsi untuk mengatur gerak tubuh, mengendalikan kemampuan berbahasa, berpikir, serta menyimpan memori. Sebagai otak besar adalah korteks cerebral atau dikenal juga dengan materi abu-abu, memiliki 4 area yang disebut dengan lobus yang bekerja sama untuk menciptakan kepribadian seseorang dan segala hal yang mereka ketahui. Setiap lobus memproses jenis informasi yang berbeda, diantaranya lobus frontal terlibat dalam proses berpikir yang kompleks seperti perencanaan, imajinasi, dan pengambilan keputusan, serta penalaran. Nah, lobus frontal ini terletak di belakang dahi. Kemudian ada lobus parietal yang memproses informasi tentang sentuhan, rasa, dan suhu. Lobus ini terletak di belakang lobus frontal. Kemudian ada lobus temporalis, membantu memahami suara dan bahasa, mengenali objek dan wajah, serta menciptakan memori. Lobus ini terletak di dekat telinga kita. Lalu ada lobus oksipital. Lobus oksipital ini memproses cahaya dan informasi visual lainnya dari mata, yang memberitahu kita dengan apa yang kita lihat. Lobus ini terletak di bagian belakang otak. Kemudian ada otak kecil atau cerebellum. Cerebellum ini berfungsi sebagai pengendali motorik yang dimana bukan hanya mengendalikan suatu gerak tubuh, tetapi juga mengkoordinasi semua anggota gerak, waktu, dan ketepatan gerak, dan juga menjaga keseimbangan. Lalu ada otak tengah atau mesencephalon. Berfungsi sebagai sistem pengontrol pendengaran, visual, serta gerakan mata. Lalu ada batang otak. Di batang otak ini menghubungkan otak dan juga sumsum tulang belakang yang terdiri dari pons medulla dan otak tengah. Bagian-bagian ini bekerja sama untuk mengendalikan banyak fungsi di dalam tubuh kita yang seringkali tidak kita pikirkan, seperti bernafas, detak jantung, kemudian ada tekanan darah, menelan, dan juga pencernaan. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Sumsum tulang belakang adalah tulang belakang yang memiliki fungsi sebagai penyalur sinyal saraf listrik ke seluruh tubuh sehingga tubuh dapat merasakan sensasi dan menggerakkan otot. Sumsum tulang belakang memiliki 3 bagian yang membentang sepanjang tulang belakang, seperti ada sumsum tulang belakang leher atau cervical, kemudian ada sumsum tulang belakang thorax atau thoracic, kemudian ada sumsum tulang belakang lumbar atau sakral. Neuron adalah sel yang membentuk otak dan merupakan bagian unit kerja dari sistem syaraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam menghantarkan impuls syaraf dan menghasilkan respon yang memungkinkan kita untuk menggerakkan otot, merasakan dunia, berpikir, membentuk ingatan, dan banyak hal lagi. Lalu ada neuron sensorik, merupakan sel syaraf yang menghantarkan impuls listrik dari reseptor ke kulit, organ indera atau organ internal ke sistem saraf pusat. Biasanya diaktifkan oleh masukan dari lingkungan, misalnya pada saat kita menyentuh permukaan yang panas dari ujung jari. Neuron sensorik ini akan menjadi aktif dan mengirimkan sinyal ke sistem syaraf dari apa yang kita terima.
Nah, input yang mengaktifkan neuron sensorik ini dapat berupa fisika maupun kimia yang berhubungan dengan kelima indera. Jadi, input fisik ini dapat berupa sentuhan, suara, panas, atau cahaya, dan input kimia berupa rasa atau bau yang tidak kemudian dikirimkan neuron ke otak. Baik, mungkin itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kemantri Dita Sinti Devi dengan NIM akhir 013. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu susunan saraf perifer. Susunan saraf perifer, yang mana sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik. Sistem saraf tepi yang terletak di luar otak dan susum tulang belakang. Sel-sel sistem saraf sensorik mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dari organ-organ internal atau dari rangsangan eksternal, di mana sel-sel sistem saraf motorik tersebut membawa informasi dari SSP ke organ, otot, dan kelenjar. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada sistem saraf somatik, di mana sistem ini adalah sukarela yang mengandung saraf aferen, berguna untuk menyimpan informasi dari saraf motorik dan sensorik atau indera pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju ke sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu responsi. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan yang disadari. Lalu yang kedua ada sistem saraf otonom, di mana sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Jadi sistem ini itu terdiri dari neuron, erefen, dan erefen yang terorganisir yang memungkinkan SSP berkomunikasi dengan organ dan jaringan di seluruh tubuh. Sistem saraf ini terdiri dari dua cabang, yaitu sistem simpati untuk mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres, fight or flight, dan sistem parasimpatik untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal dan rileks saat beristirahat, rest and digest. Berdasarkan percabangannya, susunan sistem saraf perifer dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu ada saraf kranial, yang dimana saraf kranial ini merupakan 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Tugas saraf kranial ini untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik tubuh. Di bawah ini adalah 12 susunan sistem saraf kranial, yaitu yang pertama ada olfaktorius atau sensori, yang dimana berfungsi menerima rangsangan dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Terus yang B ada optik sensorinya, dimana berfungsi untuk menerima rangsang dari mata dan menghantarkan ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Terus yang C ada okulomotor atau motorik, yang dimana berfungsi menggerakkan sebagian besar otot bola mata dan refleks pupil. Terus yang D ada troklearis atau motorik, yang dimana berfungsi menggerakkan otot bola ke samping, bawah, dan atas. Terus yang E ada trigeminus atau gabungan, yaitu terdapat dalam yang pertama ada sensori, yang dimana berfungsi menerima rangsangan sensori dari wajah untuk diproses di otak. Terus yang kedua itu ada motorik, yang dimana berfungsi menggerakkan otot-otot pengunyah. Lalu yang ke F ada abdusen atau motorik, yang dimana itu adalah berfungsi menggerakkan otot bola mata ke arah luar. Terus yang G adalah facialis atau gabungan, yang dimana itu ada yang pertama itu sensori, yang dimana itu berfungsi menerima rangsang dari 2/3 bagian anterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Terus yang fungsi dari motoriknya yaitu berfungsi sebagai mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. Terus yang H ada vestibuloclearis, yang dimana itu sensori, yang dimana sensori sistem vestibular, yaitu mengendalikan keseimbangan dan
Sensorik sistem pendengaran menerima rangsang untuk diproses di otak sebagai suara. Terus yang I ada glosopharyngeal, yang mana itu adalah gabungan, di mana fungsinya itu yang sensori, menerima rangsang dari bagian 1/3 posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Terus fungsi dari motoriknya yaitu menggerakkan otot-otot lidah dan faring. Terus J itu ada vagus, itu gabungan yang dimana fungsi dari sensorinya yaitu menerima rangsang dari organ dalam atau visceral. Terus fungsi dari motoriknya yaitu mengendalikan organ dalam visceral. Terus yang K itu ada accessorius atau motorik, di mana itu berfungsi menggerakkan otot trapezius dan sternocleidomastoideus atau mengendalikan pergerakan kepala. Terus yang ke L ada hypoglossus atau motorik, yang dimana berfungsi mengendalikan pergerakan lidah. Terus yang kedua ada saraf spinal, yang dimana saraf spinal ini merupakan 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis atau susum tulang belakang, yang dimana berfungsi sebagai penghantar impuls dari rangsangan ke otak serta mengatur gerak refleks. Secara umum, saraf spinal ini tersusun atas saraf pusat yang terletak di dalam canalis vertebralis, di mana bersama dengan ganglion radix posterior yang terdapat di setiap foramen invertebralis terletak berpasangan kiri dan kanan. Saraf spinal terdiri dari 31 pasang saraf, yaitu yang pertama ada 8 pasang saraf servikal atau tulang leher, yang kedua ada 12 pasang saraf torakal atau tulang punggung, yang ketiga ada 5 pasang saraf lumbral atau tulang pinggang bawah, terus yang keempat ada 5 pasang saraf sakral atau tulang pinggul, dan yang kelima adalah 1 pasang saraf coccygeal atau tulang ekor. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ningyaman Yustia Devi dengan NIM akhir 041 akan membahas materi selanjutnya, yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom atau SSO adalah bagian dari sistem saraf yang mengatur fungsi tubuh secara otomatis, seperti denyut jantung, pencernaan, dan pernafasan. Sistem saraf otonom ini terdiri dari 3 bagian utama yang memiliki masing-masing fungsi dan strukturnya. Yang pertama ada sistem saraf simpatik, di mana fungsinya aktif saat tubuh dalam kondisi stres atau darurat, dikenal sebagai respon fight or flight. Efeknya meliputi yang pertama meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, lalu yang kedua yaitu melebarkan pupil untuk penglihatan lebih baik, yang ketiga menghambat aktivitas pencernaan untuk mengalihkan energi ke respon darurat, yang keempat melepaskan glukosa dari hati untuk energi. Strukturnya terdiri dari serabut saraf yang berasal dari segmen torakal atau dada dan lumbar atau pinggang medula spinalis. Ganglia simpatik ini terletak di dekat medula spinalis dalam rantai simpatik atau ganglion paravertebral dan menggunakan neurotransmitter noradrenalin untuk mengirimkan sinyal ke organ. Yang kedua ada sistem saraf parasimpatik. Nah, sistem saraf parasimpatik ini memiliki fungsi yaitu aktif dalam kondisi istirahat dan pemulihan, dikenal sebagai respon rest and digest, yaitu memiliki beberapa efeknya. Yang pertama, menurunkan detak jantung dan tekanan darah, lalu yang kedua, menyempitkan pupil, di mana merangsang air mata dan meningkatkan aktivitas pencernaan. Yang ketiga, meningkatkan peristaltik usus untuk mencerna makanan. Yang keempat, menyimpan energi dan merangsang regenerasi jaringan. Adapun strukturnya yaitu berasal dari batang otak dan segmen sakral, yaitu bagian bawah medula spinalis. Ganglia parasimpatik ini terletak dekat atau
bahkan di dalam organ yang disarafi dan menggunakan neurotransmitter asetilkolin untuk menyalurkan sinyal. Yang ketiga ada sistem saraf enterik, di mana memiliki fungsi yaitu untuk mengatur aktivitas sistem pencernaan secara lokal seperti pergerakan usus, sekresi enzim, dan sirkulasi darah di saluran cerna. Karena bisa berfungsi mandiri, sistem ini juga disebut sebagai otak kedua. Fungsi utamanya meliputi yang pertama, mengatur peristaltik atau kontraksi usus untuk menggerakkan makanan. Lalu yang kedua, mengontrol sekresi enzim dan cairan pencernaan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan mikroba di usus. Adapun strukturnya, yaitu terdiri dari dua lapisan jaringan saraf utama, yaitu plexus mesentericus, yaitu antara lapisan otot usus, dan plexus submucosa, yaitu di bawah lapisan lendir usus. Nah, meski bekerja secara mandiri, sistem enterik ini terhubung dengan saraf simpatik dan parasimpatik yang dapat mempengaruhi aktivitasnya. Nah, ketiga dari saraf tersebut akan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan atau homeostasis tubuh dalam berbagai kondisi. Nah, dalam pemeriksaan klinis, penlight sering digunakan untuk mengevaluasi fungsi sistem saraf otonom, khususnya pada bagian parasimpatik melalui refleks pupil. Nah, pada refleks pupil ini, cahaya diarahkan ke satu mata menggunakan penlight untuk mengamati penyempitan pupil atau konstriksi yang menunjukkan aktivitas parasimpatik. Yang kedua pada refleks konsensual. Nah, cahaya ini diarahkan ke satu mata dan respon pupil mata yang lainnya diamati, juga terkait dengan fungsi parasimpatik. Adapun langkah pemeriksaan dalam penlight ini yaitu yang pertama, tempatkan pasien dalam posisi nyaman di ruangan dengan pencahayaan redup. Lalu yang kedua, minta pasien untuk melihat lurus ke depan. Yang ketiga, nyalakan penlight dan arahkan perlahan ke satu mata. Yang keempat, amati ukuran pupil dan respon penyempitan. Yang kelima, ulangi pada mata lainnya dan amati refleks konsensual. Nah, pemeriksaan ini membantu memastikan fungsi sistem saraf otonom, terutama aktivitas parasimpatik yang mengontrol respons pupil. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai proses terjadinya refleks. Gerakan refleks secara sadar berjalan cepat dan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Dapat dikatakan gerakan refleks terjadi tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu. Contoh gerakan refleks misalnya bersin, batuk, berkedip. Gerakan biasanya terjadi karena sadar, namun ada juga gerakan yang terjadi tanpa disadari, yaitu gerakan refleks. Impuls pada gerakan sadar melalui jalan pendek, yaitu dimulai dari reseptor otot penerima rangsang, kemudian diteruskan oleh saraf sensorik ke pusat saraf, diterima oleh sel penghubung atau asosiasi, tanpa diolah lagi di otak dan langsung dikirim tangkapan ke saraf motorik untuk disampaikan ke efektor yaitu otot atau kelenjar. Jalan pintas ini biasanya disebut dengan lengkung refleks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Made Azrida Saputri dengan nomor NIM akhir 025. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu proses terjadinya refleks. Jadi, proses terjadinya refleks melibatkan sistem saraf dan berlangsung dalam beberapa langkah utama. Yang pertama itu adalah rangsangan. Suatu rangsangan eksternal atau internal. Misalnya sentuhan, panas, cahaya yang diterima oleh reseptor sensori pada kulit, mata, atau organ sensori lainnya. Yang kedua itu adalah pengiriman impuls saraf.
Reseptor sensorik ini kemudian mengirimkan impuls saraf melalui neuron sensorik ke sumsum tulang belakang ataupun otak. Yang ketiga itu adalah pengolahan di sumsum tulang belakang. Pada refleks sederhana atau refleks spinal, impuls saraf tidak perlu mencapai otak. Impuls saraf akan langsung diteruskan ke neuron motorik di sumsum tulang belakang yang bertindak cepat untuk merespon rangsangan. Yang keempat itu adalah pengiriman impuls ke otot atau organ efektor. Neuron motorik mengirimkan impuls saraf ke otot atau organ efektor yang terkait untuk menghasilkan respon. Yang kelima adalah respon. Otot atau organ tersebut kemudian bereaksi sesuai dengan rangsangan yang diterima. Misalnya, menarik tangan dari objek panas, refleks menarik. Kemudian ada refleks dibedakan atas refleks saraf otak dan bila saraf penghubung berada di dalam otak. Misalnya, gerak mengedip, pupil yang makin mengecil apabila ada sinar, dan refleks sumsum tulang belakang bila saraf penghubung berada pada sumsum tulang belakang. Misalnya, refleks pada lutut. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sangayu Putu Putri Indrayani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang nervus krinal atau saraf krinal. Saraf krinal adalah bagian dari sistem saraf di dalam otak. Peran saraf ini adalah sebagai penunjang rutinitas sehari-hari, terutama dalam mendukung fungsi panca indera dan gerakan otot. Saraf krinal terbagi atas 12 pasang saraf yang memiliki peran dan nama yang berbeda-beda. Untuk lebih lanjut, apa sih itu saraf krinal? Saraf krinal adalah bagian penting dari saraf yang terdiri atas 12 pasang saraf dan tersebar dari bagian depan hingga belakang otak. Fungsi saraf krinal adalah untuk menghubungkan otak dengan otot, organ indera, kelenjar, dan organ tubuh di bagian leher, kepala, serta dada tanpa melewati sumsum tulang belakang. Secara umum, saraf krinal memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sensori dan motorik. Fungsi sensori adalah membawa sinyal rangsangan dari luar tubuh untuk disampaikan ke otak. Sementara itu, fungsi motorik bertugas untuk membawa perintah dari otak menuju bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan respon tubuh terhadap rangsangan. Perintah dari saraf-saraf tersebut akan memberi arahan pada mulut untuk berbicara atau makan, menggerakkan leher, menggerakkan otot-otot leher, dan sebagainya. Selain itu, saraf krinal juga membantu mengontrol kerja organ internal seperti paru-paru dan jantung. Saraf krinal dari dua bagian otak, di mana dua saraf berasal dari otak besar dan sisanya dari batang otak. Batang otak, saraf-saraf tersebut datang dari otak tengah, pons, dan medula oblongata. Jenis-jenis sistem saraf krinal. Saraf krinal terdiri atas 12 pasang saraf yang memiliki nama dan fungsi yang berbeda-beda. Saraf ini terhubung langsung dengan indera perasa, peraba, penglihatan, pendengar, dan pencium. Yang pertama ada saraf olfaktori atau saraf krinal 1. Saraf olfaktori merupakan saraf krinal yang dengan fungsi sensori yang berperan dalam indera penciuman seperti membau, mendeteksi aroma, wangi, atau bau yang terhirup oleh hidung. Saraf olfaktori juga menjadi salah satu dua saraf krinal yang berasal dari otak besar atau cerebrum. Yang kedua ada saraf optik atau saraf krinal 2. Nervus krinal optik berperan sebagai penghantar informasi visual dari retina ke otak. Retina akan mengirimkan sinyal elektronik menuju otak melalui saraf optik ini, kemudian sinyal diterjemahkan menjadi informasi visual di otak sehingga kita dapat memahami apa yang sedang kita lihat. Yang ketiga ada saraf okulomotor atau saraf krinal 3. Jenis saraf salah satu ini juga berhubungan dengan mata, akan tetapi saraf okulomotor berhubungan dengan fungsi motorik yang mengendalikan gerak bola mata, berkedip, mengontrol respon pupil, dan memfokuskan penglihatan pada suatu objek. Saraf ini berasal dari otak tengah bagian depan yang lalu digerakkan ke rongga mata. Yang keempat ada saraf troklear atau saraf krinal 4. Masih berkaitan dengan mata, fungsi saraf troklear menjadi salah satu bagian dari saraf krinal adalah untuk mengontrol otot mata oblikus superior yang bertugas menggerakkan mata ke bawah, ke samping, dan ke atas. Apabila saraf ini terganggu, maka kondisi ini dapat menimbulkan terjadinya penglihatan ganda atau strabismus atau mata juling. Yang kelima ada saraf trigeminal atau saraf krinal 5.
Saraf trigeminal mempunyai fungsi motorik maupun sensori. Fungsi sensori saraf trigeminal adalah untuk merasakan sensasi pada wajah, kulit, dan leher atas. Timbul rasa nyeri, dingin, atau panas merupakan respon dari saraf trigeminal. Sementara itu, fungsi motorik berperan dalam mengontrol gerakan otot di telinga, mulut, dan juga rahang. Gangguan pada saraf ini akan menyebabkan seseorang menjadi sulit mengunyah. Dan yang keenam ada saraf abdusen atau saraf krinal 6. Saraf abdusen berfungsi untuk mengendalikan otot mata rectus retral yang memiliki peran sebagai penggerak mata ke arah luar, misalnya melihat ke arah telinga. Saraf ini berasal dari pons atau salah satu bagian dari belakang otak melalui pemanjang hingga mencapai otot rectus lateral yang berada di rongga mata. Dan yang ketujuh ada saraf facialis atau saraf krinal 7. Jadi saraf krinal ini berhubungan dengan wajah. Saraf facialis berfungsi untuk mengontrol otot wajah sehingga dapat memicu ekspresi tertentu pada wajah seperti senyum atau cemberut. Di samping itu, saraf ini juga membantu mengeluarkan air mata saat mengenali sensasi rasa di lidah. Dan yang ke-8 ada saraf vestibulocochlear. Saraf vestibulocochlear terdapat dalam membantu menjaga keseimbangan tubuh dan fungsi indera pendengaran. Apabila terdapat gangguan pada saraf ini, maka beberapa kondisi yang mungkin terjadi adalah vertigo, tuli, tinnitus, dan penyakit Merian. Yang ke-9 ada saraf glosopharyngeal atau saraf krinal 9. Fungsi saraf ini bagian dari saraf krinal adalah membuat seseorang mampu menelan, mengecap. Saraf ini membawa informasi sensori dari telinga luar, rongga telinga tengah, bagian belakang lidah, serta bagian belakang tenggorokan. Sementara itu, fungsi motoriknya adalah untuk menyampaikan informasi dari dua kelenjar ludah serta bergerakan otot pada bagian belakang tenggorokan. Yang ke-10 ada saraf vagus atau saraf krinal 10. Bagian terpanjang dari saraf krinal adalah saraf vagus. Saraf ini merupakan saraf parasimpatik yang berada di sepanjang otak sehingga lidah, tenggorokan, jantung, paru-paru, dan sistem pencernaan. Saraf vagus ini terdiri dari beberapa cabang, yakni sensori, motorik, dan otonom. Fungsi saraf vagus cukup beragam, mulai dari mengontrol gerakan pita suara, detak jantung, tekanan darah, paru-paru, sistem pencernaan seperti usus dan lambung, serta merangsang kelenjar endokrin untuk membentuk hormon yang penting dalam mengandung proses metabolisme tubuh. Dan yang ke-11 ada saraf aksesorius atau saraf krinal 11. Pasangan saraf krinal yang satu ini bertanggung jawab atas otot trapezius dan sternocleidomastoid untuk menggerakkan bahu, leher, dan kepala. Kerusakan pada saraf ini berisiko menyebabkan otot leher dan punggung melemah, bahkan lumpuh. Dan yang 12 yang terakhir saraf hipoglossus atau saraf krinal 12. Saraf hipoglossus memiliki peran dalam menggerakkan otot lidah. Gangguan pada saraf ini dapat menyebabkan kondisi afasia, disfagina, dan meningkatkan resiko tersedak. Nah, gangguan pada saraf krinal. Saraf krinal dapat mengalami kerusakan karena gangguan medis tertentu, sehingga dapat berpengaruh pada fungsi indera tertentu, terutama dari jenis saraf mana yang rusak. Misal, jika terjadi kerusakan pada saraf optik, maka akan berpengaruh pada fungsi indera penglihatan. Beberapa kondisi medis yang berisiko mengganggu fungsi saraf krinal adalah yang pertama, cedera kepala traumatis, yang kedua, infeksi otak, yang ketiga ada diabetes, lalu ada tumor otak, stroke, hipertensi, dan lain-lain. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desa Dianandia Pratiwi dengan NIM akhir 033. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian refleks. Uji refleks merupakan salah satu uji yang dilakukan dalam serangkaian pemeriksaan neurologis. Uji refleks dapat digunakan untuk mengukur keberadaan dan tingkat kekuatan dari beberapa refleks yang ada pada tubuh manusia. Dengan melakukan uji refleks, ini dapat diperkirakan tingkat integritas dari sirkuit saraf yang terlibat. Adapun beberapa, yaitu yang pertama proses pengujian refleks. Yang pertama itu adapun stimulus. Pengujian refleks stimulus adalah proses evaluasi untuk menilai respon tubuh terhadap rangsangan tertentu. Ini digunakan untuk memeriksa fungsi saraf, khususnya jalur refleks, yang melibatkan otak dan sumsum tulang belakang.
Yang kedua, adapun respon. Pengujian refleks respon adalah pemeriksaan medis untuk mengevaluasi fungsi saraf dan otot, serta integritas jalur saraf yang mengontrol refleks. Dalam pengujian ini, dokter atau ahli medis biasanya mengetuk bagian tubuh tertentu dengan palu refleks, seperti lutut, untuk melihat bagaimana merespon. Selanjutnya, pengujian refleks fisiologis. Pemeriksaan refleks fisiologis biasanya dilakukan selama beberapa pemeriksaan fisik, sehingga pemeriksaan ini tidak dilakukan secara terpisah kecuali pada kasus-kasus tertentu yang memerlukan pemeriksaan refleks fisiologis yang benar-benar akurat. Ini adalah jenis pengujian refleks fisiologis, yaitu yang pertama adapun refleks Bickups. Pengujian refleks Bickups adalah salah satu tes neurologis yang digunakan untuk menilai fungsi saraf perifer dan sumsum tulang belakang, khususnya pada segmen servikal. Refleks ini membantu dalam memeriksa integritas jalur saraf yang terlibat dalam kontrol otot biceps bridge yang bertanggung jawab atas gerakan refleksi atau menekuk pada siku. Adapun pengujian prosesnya dari refleks biceps adalah yang pertama, posisi pasien. Pada pasien biasanya duduk dengan lengan yang akan diuji dalam posisi rileks, sedikit ditekukan pada siku dan telapak tangan menghadap ke atas. Selanjutnya, proses pengujian. Pemeriksa menempatkan ibu jari mereka di atas tendon biceps yang terletak pada bagian depan siku menggunakan palu refleks. Pemeriksa mengetuk ibu jari mereka yang ditempatkan di atas tendon biceps. Ketukan ini merangsang saraf muskulokutaneus yang memicu kontraksi otot biceps barisil. Selanjutnya, respon yang diharapkan dari refleks itu yaitu otot biceps akan berkontraksi menyebabkan sedikit refleksi atau penekukan pada siku. Ini menunjukkan bahwa jalur refleks termasuk saraf sensorik, sumsum tulang belakang, dan saraf motorik. Selanjutnya, adapun refleks palental atau lutut. Pengujian refleks palental sering disebut sebagai refleks lutut adalah tes neurologis yang dilakukan untuk mengevaluasi fungsi saraf dan otot yang di sekitar lutut. Refleks ini berfungsi untuk memeriksa integritas jalur saraf yang melibatkan sumsum tulang belakang pada segmen lumbal. Berikut ini merupakan pengujian refleks patella, yaitu yang pertama, proses pengujian. Dokter atau pemeriksa akan mengetuk tendon patella yang terletak di bawah tempurung lutut menggunakan palu refleks. Ketukan ini menstimulasi saraf yang mengarah ke otot atau otot paha depan, memicu kontraksi. Yang kedua, adapun respon yang diharapkan. Respon normal dari refleks ini adalah kaki akan terangkat atau bergerak ke depan secara otomatis, menunjukkan bahwa saraf dan sumsum tulang belakang berfungsi dengan baik. Respon ini terjadi melalui jalur refleks monosimpatik, di mana sinyal saraf sensorik dari tendon langsung merangsang saraf motorik di sumsum tulang belakang tanpa melalui otak. Selanjutnya, yang ketiga, adapun refleks Achilles. Pengujian refleks Achilles adalah salah satu tes neurologis yang dilakukan untuk menilai fungsi saraf perifer dan sumsum tulang belakang, khususnya pada segmen sakral. Tes ini membantu dalam menilai integritas jalur saraf yang mengontrol otot-otot betis dan otot-otot pelantar di kaki. Adapun beberapa pengujian refleks Achilles, yang pertama itu posisi pasien, di mana pasien diminta untuk berlutut dengan kaki menggantung bebas dari ujung tempat tidur atau duduk dengan lutut ditekuk dan kaki tergantung. Dalam posisi berbaring, kaki bisa ditekuk sedikit ke arah tubuh.
Yang kedua adapun proses pengujiannya. Pemeriksa akan mengetuk tendon Achilles yang terletak di belakang pergelangan kaki di atas tumit menggunakan palu refleks. Ketukan ini merangsang saraf tibialis yang memicu kontraksi otot gastrocnemius dan coeluis di betis yang menyebabkan gerakan ini atau gerakan kaki menunjukkan ke bawah. Yang ketiga, adapun respon yang diharapkan. Respon normal adalah kaki akan secara langsung atau otomatis bergerak ke bawah setelah tendon Achilles diketuk. Ini menunjukkan bahwa jalur saraf yang menghubungkan saraf sensorik, sumsum tulang belakang, dan saraf motorik berfungsi dengan baik. Selanjutnya, pengujian refleks patologis. Refleks patologis adalah refleks tidak dapat dibangkitkan pada orang-orang cacat, kecuali pada bayi dan anak kecil sebagai refleks primitif. Pemeriksaan refleks patologis dilakukan untuk menunjukkan adanya lesi di upper motor neuron atau UMC seperti stroke, cedera otak, traumatik, dan kelainan pada tulang belakang. Adapun beberapa pengujiannya yaitu yang pertama refleks Hohmann dan Trommer, di mana pengujian refleks ini atau refleks Hohmann dan Trommer adalah tes yang digunakan untuk memeriksa refleks ekstremitas atas yang menentukan apakah seseorang mengalami kerusakan sumsum tulang belakang. Refleks ini dilakukan dengan eksistensi jari tengah pasien dengan cara petikan pada kuku jari tengah. Yang kedua, refleks Babinski. Pengujian refleks Babinski adalah untuk menunjukkan refleks yang dialami pada bayi menjadi tanda bahwa bayi memiliki sistem saraf yang sehat dan berkembang. Refleks ini digunakan atau dilakukan dengan cara pemeriksaan menggoreskan ujung benda tumpul seperti palu pada telapak kaki pasien. Goresan dimulai dari tumit menuju ke atas dengan menyusuri bagian lateral telapak kaki ke pangkal kelingking. Baik, selanjutnya refleks Chandok. Pengujian refleks Chandok adalah untuk menguji fungsi pada tractus corticopinalis. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggoreskan ujung palu refleks pada kulit bawah malleolus extrinus. Goresan dilakukan dari atas ke bawah. Refleks Chandok positif jika ada responsi dorsifleksi ibu jari yang disertai pemekaran pada jari-jari kaki. Yang keempat, adapun refleks Oppenheim. Pengujian refleks ini adalah untuk mendeteksi kerusakan pada tractus piridiminalis. Pengujian refleks ini dapat dilakukan dengan menggunakan jempol dan jari telunjuk pemeriksa tulang tibia pasien diurut dari atas ke bawah. Refleks ini positif jika ada respon dorsifleksi ibu jari kaki yang disertai pemekaran jari-jari yang lain. Yang kelima, adapun refleks Gordon. Pengujian refleks Gordon digunakan untuk mendeteksi adanya lesi pada neuron motorik atas. Refleks Gordon dievaluasi dengan cara menekankan otot betis pasien. Tekanan ini memicu respon abnormal pada kaki, biasanya berupa refleksi atau menekuk jari-jari kaki ke arah bawah. Yang keenam, adapun refleksi Schneider. Refleks Schneider merupakan salah satu pemeriksaan patologis untuk menilai adanya gangguan saraf pusat, khususnya pada tractus corticospinal yang membawa sinyal motorik ke otak ke sumsum tulang belakang. Cara pengujian refleks ini dengan cara memberikan tekanan atau cubitan pada tendon Achilles atau sekitar area tendon Achilles atau tumit. Refleks Schneider positif jika adanya tanda jari-jari kaki mengalami dorfleksi, menarik ke atas. Dan yang ketujuh, yaitu refleks Rosslimo atau Mendel-Betteron. Refleks Rosslimo atau Mendel-Betteron merupakan refleks patologis yang digunakan dalam neurologi untuk mengevaluasi adanya fungsi pada sistem saraf pusat, terutama pada lesi tractus corticopinalis.
Cara pengujian refleks Roslimmo adalah dengan cara memberikan ketukan ringan atau cepat pada bantalan jari-jari kaki, biasanya jari kaki kedua hingga keempat, saat kaki dalam posisi dorfleksi atau menarik ke atas. Sedangkan cara pengujian refleks Mendel-Becksterowen adalah dengan cara memberikan ketukan ringan pada bagian dorsum kaki atau bagian atas kaki, terutama di area tendon ekstensor pendek jari-jari kaki. Respon ini positif jika adanya gerakan fleksi jari-jari kaki ke bawah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Materi ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Terima kasih.